Halo warga Konoha sekalian. Guys, kalian pernah sadar nggak sih? Ternyata ada ajaran agama tertentu di Konoha, bukan di Indonesia, di Skelmer ya, yang tidak sesuai dengan HAM atau hak asasi manusia. Nah, yang jadi pertanyaan, ajaran seperti apa itu? Apakah ini ada korelasinya dengan kitab suci? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kok bisa ada ajaran agama tertentu di Konoha yang melanggar HAM? Agama apa itu? Saya tidak akan menyebutkan agamanya di sini ya, tapi saya akan menyebutkan ajaran seperti apa. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik, maka akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Jadi, yang pertama itu adalah ajaran perbudakan. Saya tidak akan menyebutkan agamanya di Skelmer On-nya. Ini hanya di Konoha, bukan di Indonesia ya. Orang Indonesia mah nggak percaya dengan perbudakan. Ya, umat beragama di Indonesia itu kan nggak percaya dengan perbudakan. Jadi ini hanya di Konoha ya. Jadi di Konoha itu ada agama tertentu yang mengajarkan perbudakan. Apakah ada dalil dalam kitab suci? Ada. Kalian punya HP kan? Punya ChatGPT kan? Punya AI kan? Tinggal ketik aja, nggak usah sok-sok nggak tahu gitu ya. Nggak sok suci gitu. Oh, nggak ada di agama gue seperti itu. Oh, nggak ada. Tinggal ngetik aja ayat-ayat tentang perbudakan dalam agama A misalnya, dalam agama B misalnya, dalam agama C misalnya. Ya, kata kuncinya seperti itu. Saya tidak akan menyebutkan dalilnya di sini ya, karena saya nggak mau menyuapi yang nonton video ini ya. Supaya apa? Supaya sama-sama kita berpikir gitu ya. Kalau saya menyediakan di sini kan saya seperti menyuapin gitu ya. Ya, jadi disclaimer on ya, saya tidak mengatakan saya yang paling benar, boleh di ini juga ya, boleh didebatin juga ya. Kita bicara dari sudut pandang ilmiah, bukan dari sudut pandang agama ya. Kalau dari sudut pandang agama, perbudakan itu nggak jadi masalah, karena konteksnya zaman dulu. Iya, saya percaya, saya tahu itu ya. Nggak diajar juga, saya tahu itu ya. Tapi kita bicara sekarang ini ya, dari sudut pandang ilmiah. Kalau misalnya mengatakan jangan bicara zaman sekarang, ya kalau nggak bicara zaman sekarang, kenapa harus menggunakan agama zaman sekarang ya kan? Justru karena agama zaman sekarang digunakan ya. Kalau misalnya agama itu digunakan hanya zaman dulu, saya tidak akan bicara zaman sekarang, ya kan? Ya nggak sih? Saya gitu sebenarnya. Jadi jangan dibulak-balik ya. Kemudian selain daripada perbudakan, apalagi gitu ya. Ada banyak ya. Jadi kita fokus pada perbudakan lagi ya. Jadi perbudakan ini kan zaman dulu ya, konon katanya dalam agama tertentu ya, budak itu diperjualbelikan gitu. Ada harganya gitu. Zaman dulu budak itu ya sah-sah aja gitu, nggak jadi masalah zaman dulu, konteks zaman dulu ya, bukan zaman sekarang ya. Budak zaman dulu tuh ya sangat-sangat banyak yang mau juga gitu, terutama budak daripada kerajaan ya, budak daripada bangsawan, sangat banyak yang berlomba-lomba, banyak banget ya. Bahkan ketika majikannya perang, budaknya juga ikut perang karena saking setianya sama majikannya ya. Jadi bisa dikatakan budak itu seperti ajudan zaman dulu. Bukan seperti zaman sekarang ya, budak itu kan orang yang tidak bermoral dan sebagainya. Enggak, banyak budak yang bermoral zaman dulu, dikasih makan. Ya, bukan semua ajudan ya, jangan semua ajudan, nanti banyak yang tersinggung nanti ajudan gitu ya. Ibaratnya gitu, ibarat kata gitu ya. Jangan langsung tersinggung dong ya. Jangan dikit-dikit tersinggung gitu ya. Kita tersiksa gitu ya, mengedukasi warga Konoha kalau sedikit-sedikit tersinggung gitu ya. Ini hanya di Konoha bukan Indonesia, disclaimer on ya. Jadi perbudakan itu sudah bertentangan dengan hak asasi manusia, itu melanggar HAM. Jangankan melanggar HAM, itu melanggar Pancasila. Dalam Pancasila itu nggak ada istilah perbudakan, karena kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, perbudakan itu melanggar sila kedua. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita punya jiwa kemanusiaan, kenapa kita harus memperbudak orang ya kan? Nah, kalau misalnya mengatakan, oh justru agama kita kan yang membebaskan perbudakan, enggak benar itu. Yang membebaskan perbudakan itu adalah Abraham Lincoln. Bahkan Abraham Lincoln lah, dan ini jarang dibongkar ya, yang menekan Arab Saudi untuk melepaskan dari perbudakan, untuk ya tidak menggunakan perbudakan lagi. Kalau Arab Saudi tidak menuruti Amerika atau Abraham Lincoln, maka Abraham Lincoln tidak akan membantu sepeser pun Arab Saudi. Yang mengatakan seperti ini bukan saya pertama kali, tapi
Buya Sakur. Ya, jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Buya Sakur. Buya Sakur mengatakan, bukan agama yang membebaskan perbudakan, tapi Abraham Lincoln yang membebaskan perbudakan. Nah, yang tadi pertanyaan, kenapa Buya Sakur ini sering dibenci? Ya karena dia ngomong jujur gitu ya. Di Konoha itu kan orang jujur itu selalu dimusuhi. Bukan di Konoha, di Eropa juga seperti itu. Banyak ilmuwan-ilmuwan zaman dulu yang dibunuh, guys. Yang mengatakan bumi ini bulat juga dibunuh. Kemudian yang mengatakan bumi ini lebih banyak air juga dikata-katain gitu ya. Yang mengatakan bahwa pusat daripada gravitasi itu atau pusat daripada ordinat bumi itu matahari, itu juga dibunuh gitu. Ya, kenapa? Karena kita menganggap bahwa bumi inilah sebenarnya inti daripada alam semesta, bahkan enggak kan. Jadi banyak yang dibunuh zaman dulu karena apa? Ya karena mereka mengatakan yang benar. Jadi mengatakan yang benar itu sangat berbahaya sekali, guys. Terutama bagi kaum sumbu pendek, bagi yang mau agama. Ya sesimpel kita mengatakan bahwa manusia itu nggak ada hubungan dengan tanah. Kalau manusia berasal dari tanah itu pasti ada hubungannya DNA manusia dengan tanah. Kalau kita mengatakan seperti pas banyak nanti yang kejang-kejang, kelonjotan, guling-guling berjamaah gitu. Kenapa kita ngomong sebenarnya gitu? Jadi penemu-penemu ilmuwan, kaum intelektual itu setelah mereka meninggal baru mereka menyadari, oh ternyata yang dikatakan zaman dulu benar ya. Dan Eropa sudah sadar itu. Makanya Eropa itu tidak mau agama sekarang ini. Konoha gimana? Ya Konoha mulai ya lagi-lagi menuju ke arah mabuk agama tanpa kita sadari ya. Kenapa? Karena kaum intelektualnya diam gitu ya. Karena pemikir-pemikirnya diam gitu ya. Mereka tidak pernah speak up sehingga orang-orang yang sumbu pendek lah yang dikasih panggung di Konoha. Makanya kita itu mabuk agama. Kemudian selain itu, selain perbudakan apa lagi? Ada banyak lagi ya, seperti misalnya umur perkawinan. Nah, umur perkawinan dalam agama itu melanggar HAM ya, atau hak asasi manusia. Dalam agama itu rata-rata di bawah 10 tahun ya. Dalam agama Yahudi misalnya, agama tertentu di Konoha gitu ya. Ada yang 9 tahun, ada yang 3 tahun, kacau deh pokoknya. Ada yang mengatakan ya setelah datang bulan gitu, ada yang mengatakan seperti itu ya. Ya, setelah datang bintang gitu ya. Setelah datang bulan dan bintang gitu ya. Ya pokoknya macam-macam ya. Ada banyak jurus ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini melanggar HAM? Ya, sangat. Kalau misalnya mengatakan, oh jam dulu kan beda konteksnya. Ya kalau jam dulu boleh beda konteksnya, kenapa kita harus bawa agama zaman sekarang? Kenapa kita harus beragama zaman sekarang? Itu kan yang jadi permasalahan. Ya sementara kan itu kan ada ayatnya dalam kitab suci. Itu yang jadi permasalahan. Itulah alasannya kenapa negara-negara Eropa itu sekuler, memisahkan agama dengan negara. Tapi saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang nyinyir gitu ya. Oh kamu itu ngajak kita sekuler ya? Ya kalau mau bantah-bantah pakai data. Kita bicara pakai data kok. Ya saya tuh ya sering dinyinyirin, tapi kok nyinyirannya tuh nggak nyambung gitu ya. Nggak nyambung, nggak bisa bantah apa yang saya katakan. Lari topik gitu ya. Topiknya yang lain yang dibahas-bahas gitu ya. Ngata-ngatain wajah saya gitu ya, ngata-ngatain kacamata saya gitu ya, nggak fokus ya pembahasan. Jadi ini namanya pemikiran yang sangat primitif. Warga kuno banyak yang pemikiran yang primitif. Kemudian selain daripada usia perkawinan, ya kalau misalnya mengatakan zaman dulu, oh itu, iya saya tahu ya, zaman sekarang ya kita bahas zaman sekarang. Kalau dalam agama saya mengakui nggak jadi masalah. Ini dari sudut pandang ilmiah ya. Selain daripada usia pernikahan, apalagi ajaran agama yang melanggar hak asasi manusia, bisa dikatakan melanggar hukum di zaman sekarang ini. Selain itu, mengkritik agama. Jadi zaman dulu nggak boleh mengkritik agama, nggak boleh dipenjara, bahkan seumur hidup. Ya, zaman dulu nggak boleh mengkritik agama. Lalu, kenapa zaman sekarang ini sudah mulai longgar, terutama di Eropa? Karena mereka sudah menyadari bahwa agama itu kan sesuatu yang tidak ilmiah. Bukan berarti saya mengatakan agama di Indonesia ya, bukan ya. Ini hanya di Eropa ya. Jadi Eropa itu berpikir ya, contoh misalnya agama Kristen. Ya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Orang Eropa itu sudah sadar bahwa ya agama itu kan tradisi masa lampau gitu. Kenapa mereka bisa menyimpulkan bahwa agama itu tradisi masa lampau? Nggak semuanya tapi ya, di sekitar Moroni ada juga yang beragama. Tapi rata-rata mereka berpikir bahwa agama itu adalah tradisi masa lampau. Semua agama mereka berpikir bahwa tradisi agama itu tradisi masa lampau. Kenapa?
Karena orang Barat itu berpikirnya lain gitu ya, atau orang Eropa itu berpikirnya lain. Mereka berpikir zaman dulu itu kan belum ada yang namanya negara, belum ada yang namanya hukum, belum ada kepastian hukum, belum ada yang namanya polisi, belum ada tentara, belum ada penegak hukum, belum ada eh, ahli gizi, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga mereka bergantung pada agama. Jadi agama itu tercipta karena zaman dulu itu sangat-sangat keren gitu, sangat-sangat sesuai gitu ya. Zaman sekarang apa itu keren atau tidak, silakan simpulkan sendiri. Sama seperti ini misalnya, kapak misalnya, katakanlah misalnya ini kapak, zaman manusia purba. Nah, kapak ini kan canggih zaman dulu ya. Ini sangat diperlukan untuk membelah tulang makanan ya. Misalnya ini kita berburu ya, kan ada tulang-tulangnya tuh ya. Itu kan pakai kapak biasanya. Kapak kapak dari batu gitu ya. Nah, kapak dari batu ini ya, ini kan keren banget ya dulu ya, ratusan ribu tahun yang lalu. Nah, kalau kapak ini sampai sekarang juga digunakan gitu ya, padahal zaman sekarang sudah ada pisau ya, sudah ada alat yang lebih canggih gitu ya. Ini kan sangat-sangat tidak rasional ya, tidak masuk akal. Jadi orang Eropa berpikir seperti itu, agama seperti itu ya. Jadi zaman dulu ini keren, kapak ini keren. Karena di zaman itu belum ada pisau zaman sekarang, belum ada blender ya, belum ada yang bisa memecahkan tulang dan lain sebagainya. Zaman sekarang sudah banyak tuh ya, ada banyak alat, ada gergaji segala macam gitu ya. Ya kan? Jadi itu yang jadi permasalahan. Kemudian kapak ini juga zaman dulu, zaman purba digunakan untuk berburu misalnya, atau katakanlah tombak misalnya ya, tombak. Ya, zaman dulu kan pakai tombak ya. Tapi kan kalau kita berpikirnya zaman dulu kita pakai tombak, masa kita menggunakan sekarang zaman tombak gitu ya? Zaman sekarang sudah menggunakan senapan kan, kalau berburu kan, masa menggunakan tombak lagi ya? Itu yang jadi permasalahan. Ya kemudian zaman dulu itu kan kita itu belum ada teknologi gitu ya. Kemudian zaman dulu kan banyak orang berpikir bahwa manusia itu berasal dari tanah gitu. Kenapa? Karena belum ada penelitian gitu. Dalam agama itu dipercaya bahwa manusia berasal dari tanah. Itu pemikiran zaman dulu, pemikiran primitif zaman dulu gitu ya. Ini hanya di sudut pandang orang Eropa ya, bukan sudut pandang warga Konoha ya, karena warga Konoha itu ya kadang-kadang anti kritik gitu ya. Sehingga agama itu ditinggalkan pelan-pelan, bukan berarti saya nyuruh yang Tauhid untuk meninggalkan agama ya, karena nggak sesuai dengan zamannya lagi gitu. Ya, sama seperti perbudakan misalnya, ya, kemudian usia pernikahan ini kan zaman dulu itu. Kan zaman dulu terjadi perang gitu ya, sehingga apa? Sehingga ya nikahin aja lah daripada nanti cepat meninggal gitu. Karena cowok zaman dulu perang mulu gitu, perang. Usia manusia zaman dulu itu menurut data ya, ini bukan menurut agama ya, sekitar 30 tahunan lah gitu ya, kurang lebih 30 tahun. Zaman sekarang usia manusia itu tinggi itu karena apa? Karena kita sudah ada vaksin gitu ya, ada medis dan sebagainya gitu. Itu yang mempengaruhi ya. Jadi sangat mempengaruhi. Jadi zaman dulu orang bergantung pada agama. Jadi orang yang bergantung pada agama itu sangat primitif ya. Enggak semua tapi disclaimer on ya. Kemudian selain itu, jadi zaman dulu itu kalau misalnya kita mengkritik agama itu masalah besar. Tapi kalau sekarang kan enggak lagi kan, karena orang-orang sudah meninggalkan agama perlahan-lahan, terutama orang-orang Eropa ya. Tapi disclaimer ya, saya tidak nyuruh yang Tauhid untuk meninggalkan agama ya. Kemudian selain itu, zaman dulu itu kan orang berpikir ya, yang penting seiman gitu ya, seagama gitu ya. Kita harus seiman, seagama, membela seiman, seagama. Tapi kan kalau zaman sekarang negara itu kan ya nggak boleh hanya membela seiman dong ya. Itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Masa beda agama kita nggak bela gitu? Ya, itu bertentangan dengan hak asasi manusia gitu ya, atau HAM gitu. Bahkan melanggar Pancasila karena ketuhanan, bukan ketuhanan maksudnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau kita memilih teman yang seiman, seagama gitu ya, itu kita nggak punya hak kemanusiaan gitu ya. Itu tanpa kita sadar. Tapi kita misalnya bahas ini, maka banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang kalau kita berjamaah. Itulah alasannya kenapa negara maju itu memisahkan antara agama dengan negara. Karena apa? Karena agama itu sudah dianggap primitif gitu ya. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak beragama ya. Ya itu yang jadi alasan kenapa agama itu dinyatakan banyak melanggar HAM atau hak asasi manusia. Kemudian feodalisme gitu ya. Jadi sebenarnya muasal daripada feodalisme itu kan bisa dari agama juga gitu. Enggak semua agama di Kalmarnya. Karena ada istilah kasta-kasta dalam agama tertentu di Konoha ya. Ya,
Ya, kalau ada mengatakan bahwa kasta itu adalah budaya, ya budaya dengan agama itu kan menyatu, kita nggak bisa memisahkan. Kalau misalnya mengatakan, oh ini hanya di India, ya saya mengaku itu. Karena budaya India seperti itu menyatu dengan agama, ya kalau udah menyatu dengan agama, kalau ada ayatnya gimana? Nah, kasta juga mempengaruhi. Jadi zaman dulu itu kan berlaku kasta, zaman sekarang nggak berlaku lagi. Kenapa dulu berlaku kasta? Karena apa? Karena sistem sosial zaman dulu itu sangat keren ya, kalau ada kasta-kasta. Zaman sekarang kan nggak lagi kan. Makanya di pesantren-pesantren di Konoha itu masih ada yang feodal kan. Itu pengaruh daripada kasta-kasta zaman dulu. Itu bekas daripada peninggalan daripada ajaran agama Hindu Buddha yang ada di Konoha ya. Di sekolah Merol ya, hanya di Konoha ya. Saya tidak akan menyelesaikan semuanya ya. Oke guys, semua yang saya katakan di sini ada sumber dan datanya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.